Polisi Israel memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa saat ribuan umat muslim Palestina usai melaksanakan sholat subuh Jumat waktu setempat. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan lebih dari 100 warga Palestina terluka. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut puluhan pria bertopeng membawa bendera Palestina dan Hamas berbaris menuju kompleks Al-Aqsa pada Jumat pagi. Israel mengklaim polisi terpaksa masuk untuk membubarkan kerumunan dan memindahkan batu untuk mencegah kekerasan. Polisi Israel membalas lemparan batu warga Palestina dengan gas air mata. Polisi Israel juga menggunakan gas air mata dan granat kejut di dalam halaman dan ruang sholat masjid. Menurut saksi mata, salah satu penjaga Al-Aqsa terluka karena matanya tertembak peluru karet. Masjid Al-Aqsa adalah situs suci ketiga dalam Islam yang dibangun di puncak bukit yang merupakan situs paling suci bagi orang Yahudi yang disebut Temple Mount. Situs ini menjadi titik utama bentrokan antara Israel dan Palestina selama beberapa dekade. Ketegangan meningkat selama beberapa pekan terakhir, menyusul serangkaian serangan oleh warga Palestina yang menewaskan 14 orang dalam wilayah Israel. Israel melakukan penangkapan dan operasi militer di tepi barat sehingga memicu bentrokan dengan warga Palestina. Diterkam buaya saat mandi di tepi sungai. Warga berdesakan ambil bantuan langsung tunai minyak goreng. Kejutan terjadi di perempat final Liga Eropa saat 10 pemain Eintracht Frankfurt singkirkan Barcelona. Selamat malam pemirsa. Usai bentrok antara polisi Israel dengan Muslim Palestina di Masjid Al-Aqsa, polisi Israel menangkap 300 warga Palestina. Bersama saya, Mirfa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Polisi Israel mengatakan mereka menangkap setidaknya 300 warga Palestina selama eskalasi terbaru. Polisi Israel mengatakan mereka memasuki kompleks situs tersuci ketiga dalam Islam dan dihormati oleh orang-orang Yahudi sebagai Temple Mount untuk membubarkan kerumunan kekerasan yang tersisa di akhir sholat subuh. Jurnalis Nachwan Al-Samri dari Al Jazeera mengatakan pasukan polisi Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa tanpa alasan dan menyerang jemaah di dekat ruang sholat kibli setelah sholat subuh. Dia menambahkan bahwa eskalasi terjadi ketika kelompok-kelompok Yahudi sayap kanan menyerukan penggerebekan terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa selama liburan Paskah Yahudi dan persembahan hewan kurban di halamannya yang belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Warga Palestina yang menjadi korban dalam aksi penyerbuan polisi Israel ke Masjid Al-Aqsa terus bertambah, dengan petugas medis mengatakan setidaknya 152 warga Palestina terluka dalam kekerasan itu. Sementara itu, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan pasukan Israel telah menghalangi kedatangan ambulans dan para medis ke dalam masjid. Pemirsa, sebuah rumah yang dijadikan usaha konveksi di Jalan Murai Cengkareng Barat, Jakarta terbakar. Kebakaran menyebabkan pemilik usaha rugi hingga ratusan juta rupiah. Sebuah rumah yang dijadikan usaha konveksi di Jalan Murai Cengkareng Barat, Jakarta Barat terbakar. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar serta sumber air yang jauh membuat api sulit dipadamkan. Api berhasil dipadamkan oleh petugas dalam 1 jam dengan mengerahkan 13 unit mobil damkar. Kebakaran diduga dari arus pendek listrik. Informasinya ada konveksi, rumah merangkap konveksi, Pak. Seperti itu. Rumah merangkap konveksi. Ya. Ini juga sementara apa sih terbakar? Kalau dilihat di tempat kebakaran, tadi listrik cukup banyak yang ledakan. Sementara kami belum bisa menyimpulkan. Namun sepertinya dari listrik seperti itu.
Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini karena saat kejadian rumah dalam kondisi kosong. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang warga desa Lamonea, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara tewas diterkam buaya saat mandi di tepi Sungai Lalindu. Tim SAR dibantu warga menemukan korban sudah tidak bernyawa. Tangis histeris keluarga pecah saat jenazah Ismail tiba di rumah duka di desa Lamonea, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis sore. Sebelumnya korban dinyatakan hilang selama 2 hari setelah sempat mandi di Sungai Lalindu usai pulang dari berkebun. Di lokasi kejadian, tim SAR hanya menemukan pakaian korban yang berada di tepi sungai. Setelah dilakukan pencarian, tim SAR Kendari bersama warga sekitar akhirnya menemukan korban telah meninggal. Korban diduga tewas akibat terkaman buaya. Dari tanda-tanda tubuh korban terdapat luka sobekan bekas gigitan buaya. Ya, kalau untuk memastikan bahwa korban ini karena mendapat serangan buaya atau tidak, dari Basarnas tidak bisa memastikan. Namun dari tanda-tanda atau indikasi dari luka yang ada di tubuh korban, kemungkinan memang ada kemungkinan diserang oleh buaya. Warga bahkan pernah menangkap seekor buaya pada tahun 2020 silam. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa se-Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan menggelar unjuk rasa di depan kantor Polres Nrekang. Mereka menuntut Kapolres Nrekang dicopot dari jabatannya akibat pemukulan yang dilakukan anggotanya saat demo 11 April lalu. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa APM se-Kabupaten Nrekang menggelar unjuk rasa di depan kantor Polres Nrekang, Sulawesi Selatan, menuntut Kapolres Nrekang dicopot dari jabatannya akibat tindakan represif anggotanya pada unjuk rasa 11 April lalu dengan membuahkan keranda jenazah. Diketahui pada aksi demo 11 April lalu ada 3 pendemo yang menerima kekerasan dari pihak kepolisian Nrekang. Salah satunya mendapat pukulan dan beberapa diantaranya menderita luka lebam di bagian leher dan kepala. Kapolri untuk mencopot Polres Nrekang. Tuntutan kami yaitu menindak tegas oknum polisi terhadap peserta aksi, kemudian meminta Propam untuk menindak tegas oknum aparat yang melakukan pemukulan terhadap massa aksi, kemudian menantang Kapolres Nrekang memberikan sanksi terhadap pelaku pemukulan, kemudian meminta Polri dan Polda Sulsel evaluasi kinerja Polres Nrekang. Sebelumnya viral di media sosial video yang menunjukkan perilaku represif salah seorang anggota polisi Nrekang. Dalam video itu menunjukkan anggota polisi terlihat memukul mahasiswa sebanyak 2 kali di bagian kepala. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, iNews melaporkan. 2 maling burung yang beraksi di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta babak belur dihakimi warga. Keduanya tertangkap saat mencuri burung senilai belasan juta rupiah. Warga Penggilingan, Jakarta Timur meluapkan emosi mereka pada 2 pencuri burung yang tertangkap saat sedang beraksi. Kedua pelaku semula berupaya kabur usai mencuri burung seharga belasan juta rupiah saat permukiman kosong ditinggal penghuni untuk salat Jumat. Namun usaha mereka melarikan diri sia-sia karena dipergoki warga sebelum sempat kabur. Itu ya tadi sih teriak-teriak maling, tetangga teriak-teriak maling gitu ya. Terus burung bapak ini yang diambil dari disangkutin di situ, diambil tuh. Nah dikejar sama warga. Di situ kan udah ada empang tuh. Yang satu ketangkep, kepegang, yang satu melarikan diri ke empang itu nyebur. Kedua pencuri burung kemudian dibawa warga ke Mapolsek Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, demi minyak goreng curah murah, ribuan warga Mamasa, Sulawesi Barat rela berpanas-panasan. Informasi selengkapnya usai jeda.